Terus selanjutnya yang ditanyakan adalah dalam kasus ini jenis persetujuan yang dilakukan oleh pasien adalah Nona Esmeralda, dia usianya 19 tahun. Dia datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut dan BAB cair udah sejak 3 hari. Setelah melanjutkan anamnesis, dokter meminta pasien untuk berbaring untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pasiennya segera berbaring dan mengangkat pakaiannya sehingga terlihat area perutnya. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik abdomen lengkap. Nah, ini jenis informed consent-nya itu apa? Gitu. Jadi, yang namanya informed consent itu yang pertama ada express ya. Express itu ya udah dia yang paling jelas gitu. Dia wujudnya bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Misalkan kalau dalam bentuk lisan ya, dokternya menjelaskan nih, oke, baik Mbak, jadi untuk mengetahui penyebab dari keluhan sakit perutnya Mbak, saya perlu memeriksa ya Mbak ya, nanti akan saya periksa perutnya. Untuk itu mungkin boleh Mbak ya untuk mengangkat bajunya sebatas dada gitu, untuk mengekspos area perutnya. Terus Mbaknya atau pasiennya bilang, oh iya dok, saya bersedia kok untuk diperiksa gitu. Terus ya udah, berarti kan dia menyatakan secara lisan. Kalau menyatakan secara tulisan, misalkan pasien nih dia mengalami appendicitis akut dan perlu dilakukan operasi cito. Terus dibuatlah tuh kan sama rumah sakit surat informed consent-nya gitu. Terus dijelaskan bahwa operasi appendicitis ini indikasinya ini, resikonya ini, komplikasinya ini. Terus setuju atau enggak, akhirnya pasiennya kalau dia kompeten, dia tanda tangan itu. Jadi itu dinyatakan dalam bentuk yang tertulis. Itu namanya express consent. Yang kedua, ada yang namanya implied consent. Kalau implied consent, pasiennya itu nggak menyatakan secara langsung dia setuju atau enggak gitu. Tapi dia berdasarkan gerak tubuh gitu. Misalkan kayak pada kasus ini, kan pasiennya ini tiba-tiba berbaring toh untuk biar bisa diperiksa sambil dia ngangkat pakaiannya. Secara nggak langsung, kalau dia udah berbaring dan mengangkat pakaiannya, dia bilang secara nggak langsung itu menyatakan bahwa dia setuju untuk diperiksa, walaupun dia nggak bilang oke dok saya setuju untuk diperiksa gitu. Itu namanya implied consent. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya presumed consent. Kalau presumed consent itu biasanya kasusnya kondisinya adalah gawat darurat di mana pasiennya itu tuh tidak kompeten untuk memberikan konsen. Misalkan kasus kecelakaan lalu lintas gitu ya. Kecelakaan lalu lintas, terus pasiennya ini dia trauma kepala yang membuat dia harus dilakukan kraniotomi segera. Dia udah penuh kesadaran, pokoknya dia udah gak sadar, tapi gak ada keluarga yang bisa dihubungin gitu. Dokter udah berusaha untuk menghubungi keluarga pasien dan lain sebagainya, itu gak ada. Kalau pasiennya ini gak segera dioperasi, dia bisa meninggal. Nah, kasus-kasus gawat darurat kayak gini itu namanya konsennya adalah presumed consent. Jadi dalam kondisi dia gawat darurat itu tidak diperlukan informed consent yang secara tertulis lisan maupun yang implied gitu. Jadi boleh aja. Itu namanya adalah presumed consent. Jadi dianggap bahwa pasien setuju. Terus yang keempat, ada beberapa bimbel yang bilang dia itu tuh sebenarnya udah informed consent tuh cuma ada 3 ini. Tapi ada juga yang bilang bahwa ada yang namanya proxy consent. Nah, kalau proxy consent ini adalah konsennya itu diberikan oleh wali pasien. Misalkan pada kasus anak ya, anak dia nih mau dirawat inap untuk demam berdarah gitu. Kan dia masih dalam kondisi seseorang yang tidak kompeten toh untuk memutuskan sesuatu tindakan pada dirinya sendiri, maka nanti walinya, dalam hal ini orang tuanya, itu boleh memberikan konsen. Itu namanya proxy consent. Terus yang kelima, ada yang namanya informed refusal. Kalau yang informed refusal ini, itu berarti penolakan gitu. Nah, jadi pada pasien ini, dia masuknya adalah yang implied consent. Terus nomor 22, prinsip yang dimaksud pada penjelasan tersebut.
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 4, terdapat 9 prinsip penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Salah satu dari prinsip tersebut adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Kalau yang namanya prinsip BPJS gitu ya, prinsip BPJS itu dia diaturnya dalam UU ini ya, 24 tahun 2011 pasal 4. Nah, itu dia prinsipnya ada banyak ya. Yang pertama adalah gotong royong. Kalau kegotong royongan ini tuh artinya prinsip kebersamaan antar peserta. Jadi, semua peserta itu wajib untuk iuran. Nanti kan dibedakan kelasnya. Ada kelas 1, 2, 3. Nah, berdasarkan tingkat penghasilan. Nanti yang kelas 1 itu kan biayanya lebih mahal ya daripada yang kelas 3. Nah, dan misalkan yang kelas 1 ini dia enggak yang selamanya sakit gitu kan. Sakit kan enggak yang setiap saat. Suatu ketika yang sakit ini yang kelas 3 yang biayanya itu lebih rendah gitu. Kelas 1 ini sehat-sehat aja karena gaya hidupnya bagus, pola hidupnya karena ekonominya bagus, otomatis kesehatannya juga lebih bagus daripada yang kelas 3. Nah, maka uang dari si kelas 1 ini itu dipakai juga untuk membantu orang-orang kelas 3 yang sakit ini gitu. Itu namanya kegotong royongan. Jadi prinsipnya itu mirip kayak kalau kita bayar UKT, di mana mahasiswa dengan orang tua yang berpenghasilan lebih tinggi itu lebih mahal UKT-nya karena dibikin untuk menyokong mahasiswa yang dari ekonomi yang kurang mampu gitu, atau yang UKT-nya rendah. Nah, itu namanya adalah prinsip kegotong royongan gitu. Nah, terus nomor 2 adalah nirlaba. Kalau nirlaba ini itu yang dibilang di soal prinsip pengembangan dana untuk manfaat sebesar-besarnya dari seluruh peserta. Jadi prinsipnya ini itu mirip kayak prinsipnya koperasi. Dia itu kalau untungnya itu dipakai untuk kesejahteraan anggotanya. Itu namanya nirlaba. Yang ketiga adalah keterbukaan. Kalau keterbukaan ini itu maksudnya terkait dengan akses informasi. Harusnya BPJS itu akses informasinya itu tuh lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Kayak misalkan orang mau daftar BPJS, terus dia nggak tahu BPJS itu gimana. Nah, itu BPJS wajib untuk menjelaskan, oh kalau misalkan BPJS kamu biayanya segini, itu nanti yang bisa didapatkan kayak gini gitu intinya, keterbukaan. Terus yang keempat, prinsip kehati-hatian. Kalau prinsip kehati-hatian itu berarti dananya itu harus dikelola dengan hati-hati, harus cermat, harus teliti, harus aman, harus tertib, nggak boleh dikorupsi, nggak boleh ada yang misinformasi pada datanya gitu, karena itu kan menyangkut iuran dari seluruh warga Indonesia gitu kan. Nah, untuk portabilitas ini maksudnya adalah BPJS itu bisa digunakan di mana saja. Jadi mau orangnya pindah gitu ya, misalkan dia aslinya itu dari Jakarta tapi dia kuliah di Jogja, suatu saat dia sakit gitu, tapi vaskesnya itu kan aslinya vaskes pertama itu di Jakarta, tapi karena dia lagi kuliah di Jogja dan sakitnya di Jogja, dia bisa pindah vaskesnya jadi ke Jogja dan boleh menggunakan fasilitas rawat inap BPJS yang ada di Jogja. Nah, makanya BPJS itu sifatnya portabilitas. Kamu mau pindah ke daerah manapun, itu kamu bisa pakai vaskes itu gitu. Asalkan udah dipindah dulu gitu. Nanti ada prosedurnya tersendiri gitu untuk memindahkan vaskes. Terus ada prinsip dana amanat. Maksudnya adalah ya udah, ini kan dananya itu kan iuran ya dari anggotanya. Berarti ini dana titipan. Dana titipan ini nggak boleh dipakai untuk kepentingan karyawan BPJS. Dana titipan ini murni digunakan untuk kepentingan peserta jaminan sosial gitu.
Kalau pesertanya sakit ya murni untuk pesertanya itu mendapatkan fasilitas rawat inap gitu. Yang ketujuh adalah akuntabilitas. Jadi program sama dana yang udah dipakai itu wajib dipertanggungjawabkan. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk dilaporkan gitu. Apa aja yang udah dipakai dan lain sebagainya. Nah, itu namanya akuntabilitas. Jadi pada pada soal ini pengelola usaha untuk sebesar-besarnya manfaatnya untuk anggota. Ini namanya adalah yang nirlaba. Nomor 23. Yang ditanyakan adalah denda yang harus dibayarkan oleh keluarga pasien berdasarkan aturan terbaru itu berapa? Nyonya Salsa dia usianya 40 tahun. Dia dibawa ke IGD karena mengalami penurunan kesadaran. Terus hasil CT scan menunjukkan adanya pendarahan intracerebral sehingga pasien harus dioperasi dan dirawat. Ternyata pasien ini baru aja melunasi iuran BPJS 10 hari yang lalu setelah dia lupa membayar selama 14 bulan. Nah, apabila perkiraan tarif berdasarkan diagnosis awal adalah 10 juta, maka denda yang harus dibayarkan oleh keluarga pasien berdasarkan aturan yang terbaru itu tuh berapa gitu. Nah, jadi pembayaran BPJS kalau misalkan dia nunggak gitu ya, misalkan tiba-tiba dia nggak iuran atau nunggak, itu tuh ada dendanya nanti. Ini diatur dalam Perpres nomor 59 tahun Perpres nomor 59 tahun 2024. Apabila terlambat bayar iuran, status akan nonaktif sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi, kalau misalkan terlambat bayar nih, nanti misalkan di November, nanti per tanggal 1 Desember kepesertaannya itu nggak akan aktif gitu. Dia baru akan aktif kembali jika pesertanya itu membayar tunggakan. Nah, bayar tunggakannya itu juga dimaksimalkan sama BPJS. Maksimal tunggakan itu adalah 24 bulan gitu. Nah, terus berarti kalau kayak gini mungkin ada yang kepikiran ya, enak dong kalau misalkan nunggak karena ya udah gitu, orang dendanya aja cuma maksimal 24 bulan, misalkan aku nunggak 5 tahun gitu kan, ya udah kan aku bayarnya pas sakit aja gitu, biar lebih murah bayarnya. Itu enggak juga ya, karena nanti itu akan ada yang namanya grace period. Jadi grace period itu artinya mulai dari 45 hari setelah BPJS aktif itu nggak boleh rawat inap. Jadi misalkan dia udah bayar denda nih, sebenarnya dia bayar dendanya itu karena tiba-tiba dia sakit yang harus dirawat inap. Nah itu nggak boleh dia pakai BPJS-nya, dia harus bayar mandiri karena ya itu namanya grace period. Jadi sebenarnya ini cara BPJS untuk mencegah supaya orang-orang itu nggak bayar cuma kalau pas ada maunya gitu. Jadi kalau kamu sakit tiba-tiba kamu baru bayar, itu kamu nggak bisa pakai BPJS-mu untuk rawat inap saat itu gitu. Jadi misalkan amit-amit nih, kamu butuh dirawat inap, misal kecelakaan lalu lintas gitu. Padahal kamu nunggak BPJS-nya, kamu lunasin saat itu pun, kan kamu ada grace period ya, baru bisa dipakai setelah 45 hari. Jadi kalau kamu butuh rawat inap untuk menyelamatkan kondisimu, itu ya udah mau nggak mau kamu pakai duitmu sendiri, biaya umum gitu. Karena aturannya BPJS ya dia cuma bisa aktif untuk rawat inap kalau setelah 45 hari gitu, untuk menanggulangi peserta-peserta yang nakal nggak mau bayar. Nah itu untuk kasus rawat inap. Tapi kalau misalkan cuma untuk rawat jalan itu masih boleh, misalkan cuma kontrol di poli atau apa, atau dirujuk ke poli, itu boleh.
nggak perlu nunggu setelah 45 hari aktif tuh. Nah, terus bayar tunggakannya itu berapa gitu? Tunggakan itu adalah tagihan iuran per bulan dikali bulan tunggakan. Nah, tapi maksimalnya adalah 24 bulan gitu. Misalkan dia orang BPJS kelas 3 gitu ya, kan 35.000 tunggakan per bulannya, tagihan iuran per bulannya. Dia ini nunggak udah 18 bulan. Ya udah 35.000 dikali 18. Itu jumlah yang harus dia bayar untuk tunggakan atau dendanya. Untuk tunggakannya aja ya. Nah, gitu. Terus apabila dalam waktu 45 hari sejak aktif kembali peserta menggunakan pelayanan rawat inap, maka dikenakan denda pelayanan. Jadi kalau misalkan nih tadi misalkan di masa grace period dalam 45 hari pertama setelah dia aktif kembali, dia butuh rawat inap, boleh sih pakai BPJS. Asalkan dia bayar denda pelayanan. Jadi ada denda lainnya gitu untuk rawat inapnya gitu. Nah, nama denda pelayanan itu adalah hitungan denda pelayanannya itu 5% kali biaya diagnosis awal pelayanan rawat inap. Jadi per penyakit itu tuh udah dijatahkan sama BPJS, misalkan appendicitis 10 juta gitu, berdasarkan per diagnosisnya ya, per ICD-10-nya gitu. Pelayanan rawat inap dikali sama jumlah bulan tunggakan dengan maksimal tunggakannya itu 12 bulan dan maksimal dendanya itu 30 juta, di mana pembayarannya ini itu harus diselesaikan dalam 3 kali 24 jam sejak pasien masuk rumah sakit. Misal pada pasien ini ya, kan dia itu kan lupa bayar selama 14 bulan itu kan. Berarti tunggakannya dia, kalau mau ngitung tunggakannya dia pasien kelas apa? Nggak disebutin ya, dia pasien kelas berapa gitu. Jadi kita nggak tahu tagihan iuran per bulannya berapa. Tapi kita bisa ngitung denda pelayanannya, karena kan dia mau operasi ya, kraniotomi gitu. Oke, berarti denda pelayanan di pasien ini adalah 5/100 kali biaya diagnosis awalnya adalah 10 juta. 10 juta dikali jumlah bulan tunggakan. Jumlah bulan tunggakannya dia lupa bayar selama 14 bulan. Nah, ini kasusnya. Ternyata dia butuh dirawat inap dalam grace period dalam 45 hari setelah aktif gitu kan, di hari yang ke-10. Baru 10 hari yang lalu dia lunasin untuk tunggakannya ini gitu kan. Nah, berarti kalau dia mau rawat inap dia harus membayar denda pelayanan. Nah, ini kita hitung ya. Coret. Jadi 5 kali 14 kan 70, nolnya masih ada Tuaga Padma 7 juta. Oke, jadi pasien ini harus membayar kok 7 juta sih? Berapa sih? 14 kali 5 70, terus 10 juta kan? 1, 2, 3, 4, 5 Tuaga Padma. Iya loh, 7 juta kali 700.000 ya, 5% dari 10 juta dikali bulan tunggakannya 14. 14 kali 5 70 ditambah 5 Tuaga Padma, bener loh 7 juta harusnya ya. Ini mungkin kurang 0,1 ya masing-masing. Oke.
Jadi denda yang harus dibayar itu 7 juta ya. Tapi maksimal tunggakan itu 12 bulan. Jumlah bulan tunggakan. Apa dia dikali 12 ya? Bentar. Oke, jadi ini bukan dikali 14 ya, dia dikali 12 karena ternyata kalau untuk dendanya itu maksimal tunggakannya 12 bulan. Jadi ya udah 5% dari 10 juta dikali sama 12 itu berapa gitu. Berarti kan 60. Tuh, 4, 5, 6, coret 2. Iya, 6 juta tunggakannya harusnya ya. Kok ini 600.000 ya? Tuh, jawabannya adalah yang C. Karena dia jumlah bulan tunggakan maksimalnya itu adalah, maksimal dendanya adalah tunggakan 12 bulan. Dan itu harus dibayarkan dalam 3 kali 24 jam sejak pasien masuk RS. Oke, nomor 24. Premi tambahan yang perlu dibayarkan adalah sebesar berapa? Tuan Milton usianya 33 tahun merupakan seorang PNS. Pasien merupakan peserta BPJS Kesehatan dan saat ini baru saja memiliki anak keempat. Pasien berencana untuk mendaftarkan anaknya yang keempat ini untuk ikut serta dalam program BPJS, maka premi tambahan yang harus dia bayar itu berapa? Nah, jadi kalau kepesertaan BPJS yang dia merupakan pegawai pemerintah atau pekerja penerima upah itu 5% ya. Sebenarnya tergantung golongannya dia untuk dapat kelasnya ya. Nanti kalau golongan 3 atau 1B itu nanti dapat BPJS yang kelas 1. Kalau golongan 1 atau golongan 2 itu dapat BPJS yang kelas 2. Nah, nanti pekerja penerima upah ini itu dia biaya BPJS-nya itu lewat potong gaji dibayarkannya gitu sama pemerintah. Dari 5%, potong gaji 5%, itu 4% aja yang dibayarkan sama perusahaan atau sama instansi. Nah, 1%-nya itu dia bayar sendiri. Terus maksimalnya itu 12 juta. Jadi misalkan kamu penghasilan per bulannya itu 50 juta, itu tetap yang dihitung adalah 5% dari 12 juta karena maksimalnya adalah 12 juta dan minimalnya adalah UMR gitu. Nah, tapi yang masuk ke dalam yang ditanggung BPJS ini itu cuma 1 kakak maksimal 5 orang. 5 orang ini terdiri dari suami plus istri dan 3 orang anak. Kalau anaknya itu lebih dari 3, berarti setiap tambahan 1 orang maka dia nambah bayar sendiri 1% gitu. Terus definisi anak di sini yang ditanggung oleh BPJS itu adalah anak yang belum atau tidak menikah, belum berpenghasilan, dan usianya kurang dari 21 tahun atau kurang dari 25 tahun dengan keterangan dalam pendidikan, misalkan kayak koas gitu kan dia usianya udah lebih dari 21 tahun tapi masih sekolah ya, belum bekerja dan belum menikah pula. Nah itu yang penting kalau orang tuanya PNS bikin aja surat keterangan masih aktif kuliah, nanti biayanya akan masih ditanggung sama instansinya gitu lewat potong gaji itu, jadi nggak perlu bayar sendiri si anak ini gitu. Nah, jadi kalau di pasien ini kan dia ada tambahan 1 keluarga gitu kan, berarti premi tambahan yang perlu dia bayarkan itu kan ya udah 1% aja gitu karena anaknya cuma 1. Nah, cuma sebenarnya agak rancu ya di sini premi tambahan yang perlu dibayarkan. Masalahnya 1% ini pun dia bayar sendiri. Jadi kalau 1% dia bayar sendiri ditambah 1% karena dia punya anak keempat,
maka dia perlu membayar premi tambahannya itu 2%. Jawabannya adalah yang B. Gitu cara menghitungnya. Nah, terus nomor 25. Yang ditanyakan adalah penyebab kasus COVID-19 tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Pada bulan Maret 2020, kasus COVID-19 dilaporkan pertama kali di Indonesia. Setelah mengalami angka kenaikan kasus yang cukup signifikan dan penuhnya rumah sakit, maka Kemenkes melalui KMK bersedia menanggung biaya perawatan pasien COVID di RS. Oke, jadi dia nggak ditanggung sama BPJS, tapi ditanggungnya sama Kemenkes. Kenapa gitu? Nah, kemungkinan ya, karena yang A ini ya, ini bisa COVID-19 merupakan penyakit baru yang belum ada pada data inasi bijis. Bisa, memang dia golongan dari SARS-CoV, tapi kan namanya aja COVID-19, baru-baru ini dia ditemukan di tahun 2019 gitu. Jadi kadang inasi bijisnya itu belum ada gitu, datanya gitu, belum ada ICD-10-nya. Nah, terus kalau yang B hasil kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, enggak juga sih ya. Terus yang C, kinerja BPJS Kesehatan yang masih merugi, ini enggak juga. Terus mekanisme klaim BPJS Kesehatan dinilai terlalu lama, enggak juga. Karena kalau dinilai terlalu lama sebenarnya hampir semua penyakit mungkin klaimnya akan lama ya, enggak cuma COVID doang gitu. Terus BPJS Kesehatan tidak menanggung kondisi wabah, enggak juga gitu. Kalau misalkan dia suatu wabah, misalkan demam berdarah, kan dia tetap bisa ditanggung ya, kamu dirawat inap pakai BPJS. Karena apa? Karena udah ada data ICD-10-nya gitu, udah terkelompokkan gitu. Jadi ini jawabannya lebih ke yang A gitu.